Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, selamat datang di channel Bantu Bisnismu. Dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang serba-serbi mengenai bisnis, keuangan, dan manajerial. Dan pada kesempatan kali ini topik yang akan kita angkat adalah tentang rumah kos. Investasi rumah kos itu menguntungkan apa enggak sih? Rugi apa enggak? Karena investasi ini kan jangka panjang. Nah, akan kita bahas yang satu ini, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Jadi teman-teman sekalian, ceritanya adalah ketika kemarin kami sempat berkumpul sama beberapa orang teman, ada seorang teman yang bisnisnya adalah bisnis rumah kos. Jadi dia memiliki beberapa rumah kos, kalau nggak salah punya berapa ya? 5 atau kayaknya 5 rumah kos. Dengan satu rumah kos memiliki kapasitas kamar 5-10 kamar kos. Jadi dia pengusaha kos-kosan ya. Dan teman saya yang lain itu ngelihat bahwa, kayaknya kok enak ya kalau kita bisnis rumah kos. Kayaknya jangka panjang, terus barangnya juga aman karena rumah kos kan SHM ya, jadi kepemilikan itu jangka panjang dan setiap bulan kita masih dapat nilai manfaat dari situ. Nah, ini godaan bagi kebanyakan orang biasanya. Kita selalu melihat sesuatu itu by emosi. Jadi kita ngelihat bahwa kalau misalnya ada teman kita pengusaha makanan, bisnis warung gitu ya, dan cukup sukses, maka kita akan lihat bahwa kayaknya enak bisnis warung, enak juga ya. Ketika kita ketemu seorang teman juga yang berbisnis travel misalnya, umroh haji atau segala macam, nah dan dia cukup berhasil, maka kita juga akan punya godaan bahwa ngelihat, wah kayaknya bisnis tour travel menarik juga ya. Ketika ada seorang teman yang punya bisnis kontraktoran cukup sukses, artinya dia dapat banyak proyek dari pemerintah, banyak proyek dari swasta, proyeknya banyak lah pokoknya ya. Dan kita juga bisa, besar kemungkinan bagi kita juga ngelihat bahwa, kayaknya bisnis kontraktoran juga enak ya. Jadi selalu ada godaan. Nah, ini godaan ini sebetulnya boleh-boleh aja sih, tergantung kita menyikapinya bagaimana teman-teman sekalian. Kalau saya menyikapi semua itu, semua informasi yang masuk kepada saya itu saya saring dulu dan akan saya tuangkan dalam bentuk sebuah data. Jadi kita mengambil kesimpulan itu by data, bukan by emosi saja, sudah kita tuangkan. Sekarang kita kembali ke rumah kos. Rumah kos itu investasi yang menguntungkan nggak sih? Kan jangka panjang. Jadi supaya lebih gampang menggambarkannya, akan kita ilustrasikan dalam bentuk yang sederhana. Dan ini sekali lagi ini cuma estimasi ya teman-teman sekalian ya. Bisa jadi angkanya di lapangan lebih gede atau lebih kecil daripada ini. Tapi ini ilustrasi sederhana aja. Oke. Jadi misalnya kita gambarkan di sini ada rumah kos ya. Nggak usah gede-gede lah. Mungkin 5 kamar tidur. 5 kamar tidur. Dimana kalau rumah kos itu kan ada namanya kondisi beli ya, berarti kan kalau misalnya kita beli, anggaplah kalau 5 kamar itu 300 juta. Dan kondisi nanti misalnya 5 tahun lagi harganya adalah 500 juta. Nah, ini kini dan nanti. Oke, jadi ada selisih 200 juta ketika kita membeli dan kita jual. Jadi di sini ada selisih 200 juta. Nah, ini yang kita sebut capital gain. Nilai aset yang bertumbuh ya. Sekarang kita lihat. Misalnya orang beli rumah 300 juta. Anda memutuskan untuk beli rumah kos-kosan 5 kamar senilai 300 juta. Biasanya DP ya. DP-nya itu mungkin 120 juta. Anggaplah 120 juta deh, 40% ya. 120 juta di DP dan berarti Anda masih punya cicilan, kurang lebih cicilannya dia adalah 380 juta ya selama 5 tahun. Artinya ini per 5 tahun berarti per tahun cicilannya adalah kurang lebih berapa nih, 76 juta. Jadi cicilannya adalah 76 juta per tahun yang akan dibayarkan selama 5 tahun. Nah, lalu kemudian langkah berikutnya adalah kita hitung sih berapa sih potensi pemasukannya. Jadi tadi ada 5 kamar ya. Jadi ada 5 kamar kos. Kita kasih warna yang beda aja. Jadi tadi ada 5 kamar kos. Satu kamarnya mungkin 500.000 pemasukannya. 500.000 per bulan. Ya, berarti kalau misalnya ada 5 kamar, berarti kan ada 1,5 juta, bukan 1,5 ya, 5 kali 5, 2,5 juta. Ada 2,5 juta per bulan. Artinya setahun dia ada pemasukan senilai, berarti 25 dikali 12. Coba berapa sih? 25 20,5 juta dikali 12. Berarti selama setahun pemasukannya adalah 30 juta per tahun. Oke.
Jadi kalau kita lihat, dia harus keluar duit 76 juta per tahun, ya, dan dia dapat pemasukan 30 juta per tahun. Jadi kalau kita hitung selisihnya di sini akan dapat, dia harus keluar 76, di sini harus keluar lagi 76, di sini keluar lagi 76, dan di sini dia harus keluar 76. Dan potensi pemasukannya dia di sini adalah tadi 30, di sini 30, di sini 30, dan di sini dia ada pemasukan 30 juta. Jadi potensi pengeluarannya dia adalah 76 juta ditambah pemasukan 30 juta. Berarti potensi pengeluaran dia setahun adalah 46 juta. Nah, ini potensi pengeluaran dia selama setahun ya. 46 juta dikali 5 tahun, 46 juta tuh setelah dikali 5 tahun, maka dia sebetulnya harus mengeluarkan uang total sekitar 230 juta rupiah selama 5 tahun. Jadi dia harus mengeluarkan uang sebanyak 230 juta selama 5 tahun. Sedangkan rumah ini kalau dijual 5 tahun lagi, untungnya cuma 200 juta rupiah. Nah, untung apa enggak sih sebetulnya? Jadi gini, karena rumah ini tadi ada capital gain ya, dan batasnya mungkin di angka 5 tahun, jadi ketika lebih dari 5 tahun, itu rumah sudah menghasilkan keuntungan. Jadi ketika Anda memutuskan untuk membeli sebuah rumah kos-kosan, ya 5 kamar dengan nilai 300 juta, dan 5 tahun lagi bisa dihargain 500 juta, jadi ada selisih capital gain 200 juta ya. Dan pengeluaran Anda selama setahun adalah 46 juta dan 5 tahun pengeluaran adalah 230 juta. Tapi perlu diingat bahwa tahun ke 6, 7, 8, 9 dan seterusnya itu Anda tidak perlu ada pengeluaran lagi karena sudah dianggap lunas, ya kan, sudah lunas, ya asumsinya lunas lah. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, dia baru bisa dapat keuntungan mungkin di tahun ke-5 ke atas. Bisa jadi, ini kan hitungannya sederhana ya, bisa jadi di tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 berdasarkan suku bunga bank berapa yang Anda bayarkan. Ini kan cuma ilustrasi sederhana saja. Tapi setelah tahun ke-5 ke atas, maka memang pemasukan yang Anda dapat itu sedikit, nggak terlalu banyak ya, kecil. Per bulannya tadi cuma 1,5 juta rupiah dengan investasi 120 juta. Nah, tapi setelah 5 tahun, maka Anda tetap dapat penghasilan 1,5 juta rupiah dan Anda tidak perlu ada pengeluaran lagi karena rumah ini sudah dianggap lunas. Jadi kos-kosan ini memang investasi jangka panjang teman-teman sekalian, nggak bisa kita mengharapkan bisa BP dalam waktu dekat. Nah, jadi demikian teman-teman sekalian, kos-kosan itu adalah investasi jangka panjang. Menguntungkan apa enggak? Nah, tergantung. Kalau saya sih memutuskan bahwa dengan uang 120 juta ini bisa saya putar dengan keuntungan yang lebih gede lagi. Tapi memang di bisnis kos-kosan ini kita masih memiliki aset berupa rumah, itu dia untungnya. Tapi ketika capital gain-nya ini dicairkan, maka kita sudah tidak dapat lagi income per bulan, pemasukan per bulan lagi, karena ya rumahnya udah dijual, mau dapat pemasukan dari mana? Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin berbisnis rumah kos, pastikan bahwa Anda paham rumah kos ini adalah investasi jangka panjang. Gak bisa dalam waktu dekat Anda menghasilkan bagi hasil yang cukup fantastis, atau BEP dalam waktu dekat 3 tahun, 5 tahun, gak bisa lah, mesti jauh perjalanannya. Jadi demikian teman-teman sekalian, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman sekalian yang ingin buka rumah kos. Asal teman-teman siap dengan investasi jangka panjang, misalnya Anda punya kelebihan duit, ya monggo, rumah kos itu adalah investasi yang cukup aman. Tapi bagi teman-teman yang uangnya pas-pasan untuk diputar kembali, maka saran saya gunakan uang dulu untuk bisnis yang lainnya, nanti hasil dari bisnis baru Anda belanjakan buat rumah kos. Jadi demikian teman-teman sekalian, kami mundur diri, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama buat kami pribadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.